cakoknya. Film dimulai di dalam kesadaran seseorang yang sedang mengalami krisis eksistensial. Orang ini menyadari bahwa dirinya memiliki berbagai aspek kepribadian yang saling bertentangan, menyebabkan pikirannya sering berubah-ubah. Ia bertanya-tanya, bagaimana cara menyatukan semua pikiran dan kepribadiannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Jelas bahwa narator memiliki gangguan kepribadian ganda dan sedang berjuang untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Menariknya, ia percaya bahwa setiap kejahatan yang terjadi di dunia adalah cara alam untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Begitu pula dengan konflik dalam dirinya, yang menurutnya adalah kesempatan untuk menyeimbangkan pikirannya dan mencapai kedamaian mental. Kemudian, ia menyadari bahwa cinta adalah kunci untuk menyembuhkan dirinya. Namun, alih-alih mendekati cinta, ia justru selalu mengejar kekuasaan. Karena kekuasaan memberinya kendali atas lingkungannya. Adegan kemudian berpindah, dan kita melihat sosok orang yang kesadarannya kita masuki tadi. Ia adalah Alex, seorang pemuda tampan yang dibesarkan oleh ibu tunggalnya, Sandra. Alex tidak tahu siapa atau di mana ayahnya, dan ibunya juga jarang hadir dalam hidupnya. Mereka sangat kaya, tetapi Sandra lebih sering berpesta dengan teman-temannya dan berjuang melawan setan pribadinya sendiri. Saat ini, Alex dalam masalah besar. Ia menelepon ibunya dalam keadaan darurat. Suaranya terdengar panik. Sandra, yang sedang berpesta, mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk meneleponnya. Namun, Alex memohon bantuan. Ketika Sandra bertanya apa yang terjadi, Alex hanya memberikan jawaban samar. Seorang teman datang ke rumah, dan sesuatu terjadi. Sandra mengira Alex hanya memecahkan sesuatu, tetapi tiba-tiba anaknya mulai terisak-isak dan memintanya untuk segera pulang. Kamera kemudian memperlihatkan tempat tidur yang berlumuran darah. Alex telah membunuh pacarnya sendiri, dan ia tampak bingung, seolah-olah tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama kemudian, Sandra pulang ke rumah dan mengambil kendali atas situasi. Tanpa banyak bicara, ia segera menyeret Alex ke dalam limusin dan tidak memberitahunya kemana mereka akan pergi. Sandra tetap tenang, meskipun anaknya baru saja membunuh seseorang. Dalam perjalanan, Alex bertanya, apakah ia adalah orang jahat? Sandra menjawab tidak. Tetapi Alex segera menyusul dengan pertanyaan lain. Kalau begitu, kenapa semua ini terjadi padaku? Sandra tampak terganggu oleh pertanyaan itu, tetapi hanya berjanji bahwa ia akan menjelaskan semuanya ketika Alex lebih tua. Tak lama, mereka tiba di sebuah fasilitas misterius. Sandra segera pergi meninggalkan Alex di depan gerbang, membuat pemuda itu terpaksa melanjutkan sendiri. Namun, tempat ini bukanlah rumah sakit jiwa biasa. Fasilitas ini memiliki teknologi canggih, dengan pemindai retina di setiap pintu, jendela kaca besar, dan lounge modern yang luas. Banyak orang yang sangat tampan dan cantik duduk santai di lounge, sementara beberapa yang atletis berenang di kolam renang mewah. Ternyata, tempat ini adalah klinik modern yang menggunakan rekayasa genetika untuk mengobati orang-orang dengan kecenderungan kekerasan. Alex kemudian dibawa ke kamarnya, yang sangat minimalis, modern, tetapi mewah. Sebuah suara wanita Asia dari intercom menyambutnya. Kamar ini juga memiliki jendela besar yang menghadap ke hutan yang indah. Saat melihat keluar jendela, Alex memperhatikan sebuah ruangan aneh di kejauhan. Ketika ia bertanya tentang ruangan itu, suara di intercom menjawab bahwa itu adalah ruang seleksi. Di sana, Alex nantinya akan memilih metode pengobatan yang diinginkannya. Seiring berjalannya waktu, Alex dan Sarah menjadi sangat dekat. Sarah mendorong Alex untuk segera memulai pengobatan, tetapi Alex masih ragu. Namun, mimpi buruknya semakin sering terjadi. Dalam penglihatannya, ia kembali ke hari saat ia membunuh pacarnya. Ia melihat dirinya kehilangan kendali, lalu tiba-tiba pacarnya sudah berlumuran darah. Ketika ia berbagi cerita ini dengan suara di intercom, ia mengatakan bahwa saat itu ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, hal yang paling mengerikan adalah ia menyukai perasaan itu. Suara di intercom langsung mendesaknya untuk segera memulai pengobatan. Akhirnya, Alex memilih pengobatan pertamanya di ruang seleksi. Beberapa hari kemudian, ia menerima sebuah kit yang berisi pisau bedah dan implan silikon. Mengikuti instruksi, ia memotong bagian bawah matanya dan memasukkan implan itu ke dalamnya. Selamat,
Anda telah selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Setelah memasukkan implan silikon pertamanya, Alex merasa lebih tenang. Untuk beberapa hari ke depan, ia tidak mengalami penglihatan mengerikan atau dorongan kekerasan. Namun, kehidupannya kembali berantakan saat Sarah tiba-tiba menjauh darinya. Di taman, Sarah memberitahu Alex bahwa mereka harus melanjutkan transisi mereka secara terpisah. Sarah merasa ia sudah jauh lebih baik dibandingkan Alex yang masih tertinggal dalam prosesnya. Kecewa dan kesepian, Alex semakin terobsesi dengan pengobatannya. Malam itu, ia menerima video call dari ibunya. Sandra bertanya, apakah ia baik-baik saja? Dan Alex menjawab, ia sedang berusaha menjadi lebih baik. Saat berbicara, Alex melihat sesuatu yang aneh di lengannya. Sebuah benjolan misterius mulai tumbuh di bawah kulitnya, terasa gatal dan bergerak. Tiba-tiba, ia mengalami penglihatan lain, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dalam visinya, Alex melihat dirinya sendiri tetapi lebih liar dan primitif. Tubuhnya ditutupi abu, dan matanya penuh kegilaan. Di hadapannya, pacarnya terikat di sebuah pohon. Dalam plot twist yang mengejutkan, Alex melihat dirinya sendiri membakar pohon itu, membiarkan pacarnya mati dalam api. Kini, ia benar-benar memahami siapa dirinya, yang sebenarnya seorang predator haus darah. Itulah alasan ia dikirim ke klinik ini, untuk diubah menjadi manusia normal. Namun, alih-alih sembuh, ia justru mulai kecanduan pada implan silikon. Dalam upaya untuk menekan sisi liarnya, ia memasukkan lebih banyak implan ke tubuhnya. Tahap kedua pengobatannya melibatkan implan untuk dahi. Tamperago, ia mengiris daging di dahinya sendiri, dan memasukkan segmen silikon lainnya. Setiap implan hanya menekan dorongan kekerasannya untuk sementara waktu. Namun, setelah beberapa hari, penglihatannya kembali dan semakin brutal dari sebelumnya. Dalam salah satu visinya, ia melihat dirinya duduk di atas takhta, disembah oleh sekelompok pria dalam ruangan bercahaya merah. Haus akan kekerasan, Alex memasukkan lebih banyak implan ke wajahnya. Kini, ia mulai terlihat seperti cyborg, dengan bekas luka yang dalam di sekitar mata dan dahinya. Alex yang kini hampir tidak bisa dikenali lagi sedang makan apel di kamarnya. Namun, cara ia memakan apel tampak sangat mengerikan, seolah-olah ia sedang melahap daging mentah. Kamera berpindah ke ruang kontrol, dan untuk pertama kalinya, kita melihat orang di balik suara intercom. Ternyata, wanita yang selalu berbicara dengannya adalah Ozana, seorang ilmuwan Asia dengan hubungan misterius dengan Alex. Tak lama kemudian, pendiri klinik ini, Dr. Hamilton Price, masuk ke ruangan. Mereka mengamati Alex dengan ekspresi serius, seolah-olah menantikan hasil eksperimen mereka. Malam itu, Alex mengalami penglihatan paling mengerikan. Ia melihat dirinya duduk di atas takhta di tengah hutan lebat. Di hadapannya, sekelompok pria menyembahnya seperti seorang dewa. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berjalan mendekatinya, membawa sebuah kristal misterius. Wanita itu menyerahkan kristal tersebut, dan Alex menelannya dalam sekali teguk. Sekejap kemudian, ia berubah menjadi monster raksasa. Namun, yang mengejutkan, wanita yang menyerahkan kristal itu adalah Ozana. Dengan mata penuh ketakutan, Ozana hanya bisa menyaksikan saat Alex yang telah berubah menjadi monster mencengkeram lehernya dan membunuhnya dalam satu ayunan tangan. Di dunia nyata, Alex jatuh ke lantai, kesakitan dan ketakutan. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Di ruang kontrol, Ozana tampak khawatir dan berpikir bahwa pengobatan Alex harus dihentikan. Namun, Dr. Price menolak. Ia ingin mendorong Alex hingga batas mentalnya. Dr. Price akhirnya masuk ke kamar Alex dan mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Sandra, ibu Alex, pernah menjadi pasien pertamanya di klinik ini. Dalam proses pengobatan, mereka jatuh cinta, dan Alex adalah hasil dari hubungan mereka. Dengan kata lain, Dr. Price adalah ayah kandung Alex. Alex terpaku dalam kebingungan, melupakan rasa sakitnya untuk sesaat. Dr. Price kemudian mendorongnya untuk mengambil tahap pengobatan terakhir. Ia berjanji bahwa setelah ini, Alex akan menjadi manusia sempurna. Tanpa banyak berpikir, Alex menyetujui tawaran itu. Ia berbaring di lantai, bersiap menerima implan terakhirnya. Dr. Price mengiris dada Alex,
tepat di atas jantungnya. Ia mengangkat potongan besar daging, lalu memasukkan implan silikon yang bersinar ke dalam luka itu. Ini adalah tahap terakhir dari transformasi Alex. Sesaat setelah implan terakhir dimasukkan, Alex mengalami penglihatan terakhirnya. Kali ini, ia melihat dirinya yang tertutup abu, memakan bayi yang baru lahir. Ia tampak menikmati kebrutalan itu. Seolah-olah kini ia telah menjadi makhluk buas seutuhnya. Adegan tiba-tiba berubah. Kini, kita melihat Dr. Price menggendong ciptaannya Alex versi sempurna. Namun, bukan lagi seorang manusia. Alex kini hanya segumpal daging yang menyusut. Terlihat seperti bayi cacat, hasil mutasi. Di dunia lain, kita melihat alternatif realitas yang berbeda. Di sana, Alex yang sehat dan normal berlari bebas di pantai. Ia tampak bahagia, tanpa pikiran kekerasan yang pernah menghantuinya. Film Perfect memberikan kritik mendalam tentang konsep kesempurnaan. Alih-alih menjadi manusia sempurna, Alex justru kehilangan dirinya sendiri. Klinik ini tidak benar-benar membantu orang-orang, tetapi hanya mengubah mereka menjadi versi yang lebih dapat dikendalikan. Dr. Price ingin menciptakan manusia ideal, tetapi hasil akhirnya adalah sebuah kegagalan tragis. Sementara itu, realitas alternatif memperlihatkan bahwa kesempurnaan sejati mungkin bukan tentang menghapus sisi gelap kita, melainkan menerima dan mengendalikannya secara alami. Film berakhir dengan ironi pahit Alex yang menginginkan kesempurnaan, justru kehilangan semua yang membuatnya manusia. Like, comment, and subscribe kalau kamu suka video ini. Terima kasih. Salam Bangirs.